يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'i qulubina wa maulana Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Wa ala ahli baiti thayyibin tahirin wa ashabihil mayamin al-muntajibin. As-sa'imin as-sa'imat rahimakumullah. Alhamdulillah kita berada di bulan suci Ramadan, bulan yang sangat utama, sangat mulia, bulan yang Allah turunkan rahmat untuk kita semua. Allah terangi bulan ini dengan cahaya rohaniyah, dan Allah liputi kita semua dengan keberkahan. Semoga kita mampu mengarungi bahtera samudra ilahiyah, menghadiri jamuan ilahi, dan mendapatkan kedudukan hamba-hamba yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjutkan pesan-pesan Rasulullah SAW di bulan suci Ramadan, dan di antara pesan Rasulullah bersabda, "Ayuhan nas, inna anfasakum marhuna bi'a'malikum fafaquha bistighfarikum." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai manusia, sungguhnya nafas-nafas kamu itu tergadai dengan amal-amal kamu. Bersihilah dia dengan istighfar yang kamu ucapkan." Nafas adalah udara yang keluar dan masuk pada diri kita, menjadi alamatul hayah, tanda kehidupan. Ketika nafas itu berlangsung pada diri kita, menandakan bahwa kita masih dalam keadaan hidup. Dan nafas menunjukkan bahwa proses dan panjangnya kehidupan kita di dunia ini. Berapa banyak nafas yang telah kita hembuskan, udara yang kita hirup, dan kemudian kita keluarkan kembali, kita melakukan apa yang disebut dengan at-tanafus, bernafas. Seiring dengan nafas itu jugalah, seiring kehidupan itu di dunia ini berlangsung untuk kita. Rasulullah mengatakan bahwa betapa banyak nafas-nafas kehidupan kita ini sebagai nikmat yang luar biasa yang Allah telah berikan. Betapa beratnya sakit yang dirasakan oleh seseorang yang kesulitan dan mengalami sesak ketika bernafas. Di antara penyebab banyak saudara-saudara kita yang pergi meninggalkan kita ketika peristiwa corona terjadi adalah karena kesulitan pernafasan yang terjadi pada mereka. Kita bersyukur bahwa Allah memberikan nikmat kita dalam tanafus ini. Allah
memberikan karunia yang sangat luar biasa. Kita bernafas dengan baik dan kadang tampak kita pikirkan. Tetapi di hadapan nikmat Allah yang luar biasa ini, Rasulullah bersabda bahwa kita ini tergadai dengan amal-amal yang kita lakukan. Amal-amal yang kita kerjakan. Mengapa? Karena di hadapan nikmat Allah yang begitu luar biasa ini, kita gunakan justru kadang-kadang untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk melawan ketetapan-ketetapan Allah, mengikuti nafsul amarah kita, sehingga kita lalai, kita jauh dari naungan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita terjerumus pada beragam kejelekan, keburukan. Kita hancurkan masa depan kita dalam kehidupan berikutnya. Dan Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, fafakuha bistighfarikum. Sucikanlah, bersihkanlah dengan istighfar yang kita ucapkan. Istighfar adalah memohon agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ampunan bagi kita. Karena Allah memiliki sifat Ghafurur Rahim, Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. Dan Allah yang memerintahkan kepada kita. Allah menyebutkan pada surah Al-Imran ayat 135, wallazina idza fa'alu fahishata aw zalamu anfusuhum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim. Dan orang-orang yang sekiranya mereka melakukan kejelekan, keburukan, atau kezaliman terhadap diri mereka sendiri, kemudian mereka mengingat Allah, meminta ampunan, maka mintalah ampunan, istighfarlah dengan dosa-dosa mereka itu. Wa may yaghsil su'an aw yazlim nafsahu tsumma yastaghfirullah yajidillaha ghafurur rahim. Pada surah An-Nisa ayat 110 Allah mengatakan, barang siapa yang berbuat amal yang buruk dan atau menzalimi diri mereka sendiri, kemudian meminta ampun pada Allah, maka mereka akan mendapatkan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini satu perintah atau apa yang Allah ajarkan kepada kita agar kita itu memohon ampunan dengan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istighfar pada hakikatnya adalah kata-kata yang sangat mudah diucapkan tapi berat dalam timbangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istighfar tidak lain ucapan kita ketika kita mengucapkan astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Kita mengucapkan astaghfirullah, ya Allah ampuni aku, maafkan kesalahanku. Dan ini sesuatu yang sangat penting ketika kita berada di bulan utama ini. Rasulullah SAW menyebutkan bahwa khairul ibadah al-istighfar. Sebaik-baik ibadah Rasulullah mengatakan bahwa al-istighfar. Dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan khairul doa al-istighfar. Sebaik-baik doa itu tidak lain adalah istighfar. Aksiru minal istighfar fa innallaha lam yu'allimukumul istighfar illa wa huwa yuridu ayyaghfira lakum. Dan perbanyaklah kata Rasulullah istighfar itu. Karena sesungguhnya Allah mengajarkan kamu untuk mengungkapkan istighfar itu tidak lain
karena dia hendak mengampuni dosa-dosa kamu. Rasulullah SAW sendiri sebagai sosok yang sangat utama, sosok yang sangat mulia, sosok yang tidak ada manusia yang melebihi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari Rasulullah itu membaca istighfar sebanyak 70 kali. Apakah istighfar ini menandakan bahwa Rasulullah punya dosa? Tidak. Karena kata istighfar itu sesuatu yang indah. Tasbih, zikir yang sangat indah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan menunjukkan penghambaan seorang hamba. Rasulullah beristighfar dalam menunjukkan kelemahan dirinya di hadapan Allah. Karena semua daya dan upaya yang ada padanya berasal dari Allah. Rasulullah beristighfar untuk menyempurnakan hakikat dirinya. Bukan memohon ampunan dari dosa-dosa. Sementara kita, istighfar kita tidak lain adalah memohon agar Allah mengampuni keburukan-keburukan kita. Dosa-dosa kita. Bahwa nafas-nafas kita yang Allah berikan ini marhuna bi'amalina. Bahwa ini menjadi tergadai dengan amal-amal jelek kita. Dari Imam Shadiq sallallahu alaihi mengatakan innal abda idza aznaba zamban ujila min ghudwati ila lail fa in istaghfarallah lam yuktab alaih. Kalau kemudian seorang hamba itu melakukan dosa, kemudian dia menyegerakan untuk membaca istighfar ini sebelum malam tiba, maka Allah akan mengampuni dosanya dan Allah tidak mencatat keburukannya itu. Ini luar biasa. Bahwa istighfar ini menghapuskan beragam kotoran-kotoran, beragam dosa-dosa kita. Dan Rasulullah sendiri menyebutkan seperti yang tadi saya sebutkan, wa inilah astaghfirullah fi kulli yaum sab'ina marrah. Sesungguhnya aku memohon ampunan Allah, beristighfar pada Allah setiap hari itu sebanyak 70 kali. Man aktsara istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin farajan wa min kulli dayyikin makhrajan. Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa yang banyak istighfar, maka Allah menjadikan baginya itu setiap kali dia mendapatkan kesulitan, Allah berikan kemudian jalan keluar. Setiap kali dia mendapatkan kesempitan, Allah bentangkan kemudahan baginya. Jadi istighfar ini sangat mendasar. Allah sangat mencintai istighfar. Kita mengucapkan astagfirullahaladzim wa atubu ilaih, perkataan yang ringan, yang mudah kita ucapkan, tapi berat timbangannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena itu bahwa selama bulan suci Ramadan ini kita melatih diri kita untuk memperbanyak mengucapkan kata astagfirullahalazim, 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 bukan hanya ketika ada sesuatu yang mengagetkan kita. Kita mengucapkan ketika dikagetkan kita mengucap astagfirullahalazim. Baik, itu menunjukkan bahwa diri kita ini menyatu dengan kalimatul istighfar. Sehingga dalam keadaan yang sulit, kata-kata itu dengan sendirinya muncul pada diri kita. Tetapi yang lebih penting adalah bagaimana mendawamkan dalam ucapan-ucapan kita, dalam perkataan-perkataan kita kalimat istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Bukan hanya ketika kita melakukan dosa, tapi ketika kemudian kita dalam setiap hari kita ada kesempatan kita membaca istighfar ini. Tanpa sadar kita sebenarnya banyak keburukan dosa kita, baik yang kita ketahui maupun tidak kita ketahui. Bacalah istighfar ini karena dia akan membersihkan diri kita. Khusyukkan hati kita. Para ulama membagi dua. Ada istighfar lisanan, ada istighfar qalbiyan. Ada istighfar yang kita ucapkan dengan lidah kita, astagfirullahaladzim. Ada istighfar yang kita ucapkan dengan hati kita. Hati kita mengucapkan istighfar tanpa kita mengucapkan dalam lisan kita. Tapi sebaik-baiknya tentu kedua-duanya. Istighfar yang hanya keluar dari lidah semata tidak akan banyak bermakna. Istighfar yang hanya ada pada qalbiyah kadang sulit.
hanya orang-orang yang memang sudah kuat hatinya untuk bisa mengucapkan istighfar qalbiyah ini. Tapi kita menggabungkan keduanya menjadi lebih baik. Hati kita beristighfar, pada saat yang sama kita juga mengucapkannya dalam lidah kita. Kita memohon agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni kejelekan kita. Suatu saat ada seseorang yang Allah perintahkan Nabi Musa alaihissalam untuk mengeluarkan dirinya. Dan sekiranya tidak dikeluarkan, karena keburukan orang itu Allah timpakan azab bagi desa tersebut. Nabi Musa alaihissalam mencari orang tersebut. Tetapi kemudian dia tidak temukan orang itu. Dan setelah dia berkata pada Allah, ya Allah, aku cari hambamu itu, tapi aku tidak menemukannya. Bagaimana cara untuk menemukannya? Allah kemudian berkata, ya Musa, ketika engkau berkata kepada penduduk desa itu, siapa yang pendosa, yang kalau tidak keluar dari desa ini, maka akan ditimpakan azab oleh Allah. Pemuda itu mendengar perkataanmu, wahai Musa, dan dia takut luar biasa. Dia mendatangi aku, mengucapkan istighfar, permohonan ampunan kepada aku. Duhai Musa, aku ampuni dosa-dosanya. Aku maafkan kesalahannya. Dan aku tahan azabku dari dirinya. Nabi Musa alaihissalam bertanya pada Allah, ya Allah, sebutkan namanya kepada aku. Allah mengatakan, ya Musa, ketika dia melakukan dosa, aku sembunyikan namanya darimu. Maka bagaimana mungkin aku akan membukakan namanya setelah dia aku ampuni dosa-dosanya. Allah begitu kasih sayangnya kepada kita. Allah tutupi kejelekan-kejelekan kita. Betapa banyak kejelekan kita ini. Kita mohon pada Allah. Dalam doa-doa kita minta pada Allah. Allahumma gfir liya zunubal lati tahtikul isam. Allahumma gfir liya zunubal lati tughayyiru ni'am. Allahumma gfir liya zunubal lati tunzilul bala. Allahumma gfir liya zunubal lati tahbisud du'a. Allahumma gfir liya zunubal lati tunzilun niqam. Ya Allah, aku mohon ampun atas dosa yang menghilangkan perlindungan. Ya Allah, aku mohon ampun atas dosa yang menurunkan bencana. Ya Allah, aku mohon ampun atas dosa yang merubah nikmat menjadi keburukan. Ya Allah, aku mohon ampun atas dosa yang menghalangi terjawabnya doa. Ya Allah, aku mohon ampun agar atas dosa yang akan menimbulkan pembalasan. Kita memohon pada Allah. Melalui istighfar itu kita mohon agar Allah Subhanahu wa taala meliputi diri kita dengan ampunannya, dengan ghafurnya. Ada seorang arif dalam doanya berkata, ya Allah, tutupi keburukan-keburukanku di dunia ini, ya Allah. Jangan kau permalukan aku di dunia dan akhirat nanti, ya Allah. Sekiranya engkau bukakan keburukan-keburukanku, aku akan kabarkan kepada seluruh hamba-hambamu tentang ampunan dan kasih sayangmu. Sehingga tidak tersisa lagi orang yang melakukan ibadah kepadamu. Ini menarik. Satu sisi dia memohon pada Allah, tapi sisi lain dia mengancam. Kenapa? Karena dia sadar betul bahwa Allah itu Ghafurur Rahim. Tetapi tentu saja bahwa ini bagian sifat Allah yang bersifat keindahan jamaliyah. Karena ada juga sifat Allah sari'ul hisab. Cepat sekali perhitungan Allah itu. Kita harus berhati-hati. Dosa-dosa kita, keburukan kita justru akan menurunkan beragam bencana itu. Nah, di antara agar istighfar kita segera diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah jelaskan pada surah An-Nisa ayat ke-64. Allah berfirman,
walau annahum izzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfaralahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Sekiranya kalau mereka itu menzalimi diri mereka sendiri, mereka mendatangimu wahai Muhammad, meminta ampun pada Allah, meminta ampun kepada Rasulnya, maka mereka akan mendapatkan ampunan Allah, penerimaan taubat dari Allah, dan Allah Maha Pengasih. Ayat ini menggambarkan, kalau seseorang itu mendatangi Rasulullah SAW, bertawassul melalui Rasulullah SAW untuk minta ampunan pada Allah, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas keburukan-keburukan dirinya, maka Allah akan segera mengampuni keburukannya, dosanya. Dan istighfar ini juga, saudara-saudaraku, sangat penting. Imam Ali salamullah alaihi mengatakan, al-istighfar yazidu fi rizq. Istighfar itu menambah rezeki kita. Menarik bukan? Bahwa dengan istighfar itu kemudahan, kelapangan, dan Allah turunkan rezeki untuk kita. Allah turunkan kasih sayangnya kepada kita. Apa sulitnya? Apa yang memberatkan kita untuk mengucapkan istighfar ini? Karena dengan istighfar ini, Allah memberikan ampunan. Allah memudahkan kehidupan kita. Allah meluaskan rezeki kita. Karena itu Allah memerintahkan, wasari'u ila maghfirati min rabbikum. Segera kamu memohon ampunan, beristighfar pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, karena itu bahwa istighfar menjadi sesuatu yang sangat penting, dan ini menyempurnakan ibadah kita di bulan Ramadan ini. Salah satu di antara zikir kita yang kita dianjurkan untuk memperbanyak selama bulan suci Ramadan ini. Di hari-hari kita melewati bulan suci Ramadan yang begitu cepat melesat di hadapan kita. Tanpa sadar kita sudah berada di pertengahan bulan suci Ramadan. Kita masih memiliki kesempatan berikutnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membersihkan diri kita, mengampuni seluruh dosa-dosa kita, memaafkan kesalahan kita, menutupi seluruh kejelekan kita. Maka beristighfarlah kepada Allah dan bertawassullah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wal tahirin walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.